paham banget. Cuman kadang orang ngelihat dari depannya, oh dia baik loh, tapi setelah dipahami, setelah ditelusuri, beda sama apa yang kita perkirakan. Apalagi sekarang sosmed lebih canggih kehidupannya. Maksudnya ibuku bilang sawang sinawang lah, jadi orang tuh pasti nampilin yang baik-baiknya aja, hampir nggak ada orang yang ngeliatin sisi jeleknya ke pasangan. Aku belajar dari temanku, sahabatku juga. Mungkin dia dari satu hal masa lalunya yang kurang ya mungkin kurang baik, tapi mungkin ada orang uh, itu keren banget gitu ya, di menikmati hidup metropolitan lah, ngikutin zaman kayak gitu kan, uh, apa yang lagi tren, apa yang walaupun itu nggak baik diikutin, apa yang menurut orang anak zaman milenial tuh bilang gaul lah kayak gitu kan ya, itu diikutin semuanya. Pas dia mamanya nggak ada, dia baru nyadar, dia terus hijrah kayak gitu. Terus dulu dia pasti ya namanya orang ya, bohong banget kalau orang di dunia ini, aku orangnya nggak pilih-pilih, pasti pilih seenggaknya, walaupun dia mau dijauh pun sengaja dia pasti sedikitnya ada rasa aku nggak mau misalkan dia harus baik kayak gitu kan, dia harus kenal aku, pasti ada pilihan, sedikit pilihan itu pasti ada, nggak mungkin ada orang yang bilang aku nggak akan pilih-pilih, itu nggak ada sama sekali. Pasti setengahnya pasti adalah sedikit rasa aku pingin punya suami seperti ini atau yang begini, yang itu pasti ada. Nah si temanku ini lu mulai hijrah, udah nggak mikirin lagi aku udah nggak kayak dulu lagi lah, udah harus yang kriteria begini-begini atau yang harus seperti mantan-mantanku yang lalu gitu, nggak begitu lah. Dia ketemu seorang yang mungkin dia udah simpatik si cewek ini dari dulu, tapi si cowoknya mungkin nggak ada keberanian tuh kayak gimana, karena si cowoknya emang tutup mata banget sama cowok-cowok yang baik gitu ya. Dia pinginnya cowok yang segimana mestinya cowok di dunia, atau mungkin dunia maya atau namanya itu dunia yang gemerlapan kayak gitu. Pas dia udah mulai hijrah, dia mulai kehilangan ya mungkin ke yang seorang yang begitu ya berarti buat hidupnya, akhirnya dia mulai hijrah, mulai hilangin tuh jauhin kehidupan malamnya, kehidupan segala-galanya. Akhirnya dia, aku pengen terima, ada cowok terima dia apa adanya, aku nggak mau jelasin dia aku begini-begini, nggak, walaupun aku nggak begitu kenal dia, seenggaknya keluarga aku tahu kalau si cowok ini baik. Aku pengen dia tahu aku dalam-dalamnya sampai buruk-buruknya itu kan. Karena si cowok nggak tahu ya, emang nggak tahu, dia emang pada dasarnya udah tahu si cowok ini gitu, emang kenal dari lama, jadi dia udah tahu dalam-dalamnya, jadi emang dia benar-benar sayang, atau emang dia tahu kalau sekarang udah hijrah udah membaik kayak gitu. Akhirnya mereka bahagia, mereka akhirnya nikah dan bahagia, udah dia punya anak, dan si cowok ini benar-benar hijrah banget, walaupun nggak 100%. 100%, aku yakin orang yang berbudak itu nggak akan mungkin 100%, tapi drastis lah, kehidupannya lebih baik lagi. Aku belajar dari sana, aku belajar dari itu ya, walaupun aku gak buruk-buruk amat sih, cuman aku belajar juga. Aku mengenal orang itu jangan baru untuk pasangan ya, untuk teman pun aku nggak mau yang dia kenal aku dari segi apanya yang ininya lah. Aku pengen dia tahu aku apa adanya, jadi kita teman for your teman, nggak ada embel-embel karena apa gitu. Jadi aku pengen lihat orang itu, tapi nggak tahu sih kenapa sama si Denny yang nikah ini, kasian orang itu pikir kalau ngelihat aku ngelihat kamu pulang malam pun orang mikir pasti kamu pulang dari pengajian atau pulang dari kerja lah, atau dari
eh, rumah saudara atau emang kepentingan yang benar-benar harus pulang malam gitu. Walaupun dulu kamu belum pakai kerudung pun orang pasti pikiran positif sama kamu. Coba aku pulang dari pasar, misalkan aku pergi jam 7 pulang jam 11 aja, ntar orang udah pikiran negatif ke aku. Kenapa sih? Bisa dia benci sama lingkungan, benci sama orang-orang karena dia udah berubah pun, dia baik pun selalu berpikiran negatif ke dia, orang-orang gitu. Mungkin dia itu yang bikin benci sama keadaan, sama lingkungan kayak gitu sih. Jujur aku pun nggak baik-baik banget gitu ya, tapi aku bukan orang yang buruk banget, tapi aku selalu jaga gitu, kalau apapun yang itu nggak baik yang nggak usah, kalau yang sekarang nggak usah diposting kayak gitu ya. Kalau dulu mah ya udahlah, hanya orang-orang tertentu, misalkan aku pergi main dengan siapa kayak gitu, ya udahlah cukup orang-orang itu aja. Dan uh, orang-orang yang kamu percaya kalau dia bukan orang buruk dan dia bukan, nggak akan ceritain yang uh, apa ya, yang dulunya cengek sini-sini jadi sambal. Ngerti nggak sih istilah itu? Yang aku cuman ngasih statement sedikit, nanti udah kemana-mana, balik-balik udah ditambahin garam lah, ditambahin uyah lah, itu yang ujungnya bakal jadi kok nggak seperti dari awalnya kayak gitu, yang cuman cengek aja kayak gitu. Cuma hal-hal buruk pun kayak gitu, hal baik pun kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman kamu, teman-temanku ngasih statementnya, aku itu begini, walaupun orang nambah-nambahin pun jadi enak si sambal ini kayak gitu kan. Ya mungkin kalau dia mungkin ya kayak gitu, tapi sekarang jujur dia udah berubah, udah baik banget mungkin. Hidupnya pun yang dulunya di kota ya, dan sekarang di uh, kabupaten gitu ya, apalagi di luar apa di luar kota yang dulu dia tinggalin kayak gitu kan. Jadi emang penyusahan banget, dia suka cerita sih teman. Dan bagusnya mungkin dia uh, keluar, nggak terlalu nge-expose kehidupan pribadi, itu yang salut. Aku yakin nggak, kehidupannya nggak semuanya seperti apa yang dia harapin, semua dia inginin. Yang dia pikir mungkin dia, aku pengen hidup yang lebih baik dari sekarang gitu kan. Jadi emang berat banget sih buat dia dari perubahan itu, dari perubahan yang kecilnya dia penuh apa-apa diturutin, terus kegedenya papahnya apa maksudnya nentang, papanya nggak begitu inilah sama dia, respect sama dia karena kehidupannya yang remaja itu. Tapi mamanya gimana pun juga ya, ibu pasti ada rasa kalian ditutup, jadi dia udah keluar dari rumah, kabur gitu, dia kos walaupun masih satu kota. Terus mamanya suka uh, masih disuplai sembako gitu, suplai uang baru sembunyi-sembunyi gitu kan di balik papanya, belakang papanya kayak gitu. Dan pas dia udah pulang ke rumah, dia udah mau oh, berteman sama papanya lagi, maksudnya udah ngikutin aturan papanya, walaupun dia belum bisa ninggalin ini, tapi mengurangin kayak itu, nggak kayak dulu banget. Udah dewasa gitu kan, dari tahap remaja udah dewasa, jadi dia udah pulang, waktunya pulang gitu kan. Terus dia belajar lagi, mamahnya jelasin ke papanya kalau si anak itu mau berubah, dia ketinggalan ditinggal mamanya. Jadi kan emang dia makin down banget kan. Jadi kesini sini sudah nikah, dia sayang banget sama papanya yang dulu nggak peduli sama sekali. Papanya kan jadi tinggal sendiri kan, dia lebih sayang lah sama papanya, lebih kalau menurut aku ya, walaupun udah berkeluarga nggak sepenuhnya ya bisa sering-sering ke rumah papanya, tapi dia ngerasa mungkin papanya sendiri, papanya udah perlu perhatian. Toh kakaknya dia di luar kota juga gitu, tapi sering mengunjungin kayak gitu. Tapi dia yang satu kota mungkin lebih harus ya setidaknya nganterin masakan dia, seenggaknya seminggu sekali mah pasti ngunjungin kayak gitu. Jadi kalau papanya pengen ngunjungin anaknya, dia antar ke stasiun atau ke bandara, dia antar.
Ya udahlah, ini udah kelamaan, udah kemalaman dan waktunya udah ngantuk banget nih, katanya udah sembab-sembab. Kita ketemu lagi, ini nggak tahu ya curhatan atau apa, mungkin ocehan aku yang kalau mau didengerin sok, kalau enggak mungkin aku lama di Bandung jadi kata-kata imbuhan bahasa Sundanya masih ada ya, tolong dimengerti, nanti googling deh. Kekeh itu apa, sok itu apa, nanti boleh dicari. Ketemu lagi di remang-remang berikutnya. Bye.